Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Nur Aini Rahmawati dari Sistem Informasi ITS. Kali ini kita akan belajar tentang financial technology atau biasanya kita sebut dengan vintage ya. Ini tentang masalah teknologi keuangan yang akhir-akhir ini sangat berkembang cepat ya. Apalagi dengan era internet yang cukup sangat membantu kita. Nah, kita mulai aja. Jadi apa itu vintage atau financial technology atau keuangan ya. Di situ sebenarnya, menggunakan IT untuk mengaktifkan perbankan dan jasa keuangan. Jadi ini sebenarnya bisnis ya, bagaimana, keuangan yang dari konvensional yang biasanya kita harus ke bank, kita harus transfer, kita harus pakai uang cash, itu bisa menggunakan IT. Nah, kategori vintage itu ada 4 macam. Yang pertama adalah payment atau, clearing statement. Contohnya adalah uang elektronik, dompet elektronik, payment gateway, kemudian ada yang deposit, lending, capital raising, ini terkait dengan pemodalan ya, biasanya crowdfunding atau peer to peer lending. Kemudian ada yang namanya market provisions, yaitu model bagaimana analisa data pasar ya, maksudnya di sini saham bisa seperti itu. Jadi mana yang ini yang bisa dibeli atau yang sebaiknya dijual gitu ya. Termasuk juga tentang mungkin emas juga masuk juga ke sana. Kemudian investment dan risk management. Jadi ini layanan pengolahan keuangan secara digital. Jadi kita harus investasi kemana, jadi ada perencanaannya, itu siapa yang ini kan itu ada. Jadi ini kategorinya macam-macam. Kemudian selanjutnya adalah terkait dengan teknologi keuangan itu sebenarnya diatur oleh, Otoritas Jasa Keuangan di sini, apa itu OJK. Jadi dia itu lembaga independen dan bebas, dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, menggantikan peran dari Bapekam LK ya. Jadi dulunya itu namanya Bapepam LK dalam masalah pengaturan dan pengawasan pasar modal dan lembaga keuangan. Juga menggantikan peran dari Bank Indonesia dalam masalah pengaturan dan pengawasan bank untuk melindungi konsumen industri jasa keuangan. Nah, apa sih sebenarnya tugasnya OJK itu? Jadi tugasnya OJK itu terkait pengaturan dan pengawasan. Yang pertama di sini kegiatan jasa keuangan di perbankan dan sektor non perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun dan lain-lain. Nah, masalah pengaturan. Jadi pengaturan apa yang OJK menurut undang-undang tadi, yaitu melakukan peraturan pelaksanaan undang-undang, ya, kemudian peraturan undang-undang di sektor jasa keuangan dan sebagainya, termasuk, pengawasan sektor jasa keuangan. Nah, di sini kemudian terkait pengawasan, apa di situ, menetapkan kebijakan operasional untuk mengawasi kegiatan jasa keuangan, memberikan perintah tertulis, melakukan penunjukan pengolah satuan dan sebagainya, bisa Anda baca di sini ya. Kemudian, OJK, apa sih bedanya OJK dan Bank Indonesia? Apakah mereka bekerja sama? Ya, sebenarnya menurut pasal 39 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, OJK ini bisa bekerja sama dengan BI dalam masalah pengaturan dan pengawasan perbankan. Misalnya, masalah kewajiban, modal minimum di bank itu berapa. Jadi tidak boleh semua, uang bank itu keluar, ataupun kebijakan penerimaan dana dari luar negeri, penerimaan dana valuta asing ya, pinjaman komersial luar negeri. Nah ini sebenarnya, kerjasama antara OJK dan BI. Jadi bisa dilihat di sini yang pertama, OJK berkoordinasi dengan BI dalam membuat peraturan pengawasan di bidang perbankan. Ya, jadi, contohnya penyeimbang persepsi antara BI dan OJK dalam masalah pengaturan perbankan. Nah, kemudian juga tidak hanya membuat peraturan, BI dan OJK ini juga berintegrasi dalam tukar-menukar informasi. Jadi mereka menggabungkan sistem informasi di sini sehingga BI dan OJK lebih mudah mengakses informasi perbankan yang disediakan lembaga-lembaga pada setiap saat ya. Kemudian selanjutnya adalah BI dan OJK melakukan hubungan timbal balik. Di sini BI dalam kondisi tertentu melakukan pemeriksaan khusus terhadap bank setelah berkoordinasi dengan OJK di sini. Nah, kerjasama reciprocal ini ya, jadi mereka itu ada kerjasama khusus ya, sangat bermanfaat. Jadi untuk mengatasi dampak sistemik negatif dari kondisi perbankan. Nah, selanjutnya adalah
IKD atau inovasi keuangan digital yang terkait dengan teknologi keuangan. Jadi ini merupakan aktivitas pembaharuan proses bisnis, model bisnis instrumen keuangan yang dulunya selalu konvensional menggunakan ekosistem yang digital. Ini berdasarkan peraturan OJK nomor 13 ya, PJOK 02 2018. Nah, pada bab 3, bab 4 dan bab 5 pada peraturan tersebut disebutkan bahwa pencatatan kepada OJK untuk perusahaan startup non LJK, permohonan itu harus melalui pengujian. Jadi ada regulatory sandbox ya, kemudian LJK permohonan sandbox diajukan kepada pengawas, perbankan, permodalan dan IKNB dan setelah itu proses regulatory itu selama 1 tahun, paling lama 1 tahun dan dapat diperpanjang selama 6 bulan. Jadi diawasi ya, jadi kegiatan ketika, menggunakan jasa teknologi keuangan semuanya harus didaftarkan dan mendapat izin dari OJK. Nah, selanjutnya adalah OJK ini tadi ya, dalam menetapkan regulatory sandbox-nya ini ada 3 status ya. Jadi direkomendasikan, perbaikan, atau sama sekali tidak direkomendasikan. Kemudian selanjutnya dari IKD ini ya, keuangan digital ini dilakukan assessment, jadi ada self assessment, pengukuran diri sendiri. Jadi di aspek tata kelola, mitigasi resiko, kemudian penyelenggara IKD ini dilarang mencantumkan nama atau logo OJK, namun dapat mencantumkan nomor tanda tercatat. Oh, saya sudah tercatat di OJK, tapi tidak boleh mencantumkan nama atau logo OJK. Kemudian dalam rangka jangka menengah, OJK ini juga menunjuk pihak lain ya termasuk asosiasi penyelenggara IKD yang diakui oleh OJK untuk melakukan pengawasan. Nah, kemudian selanjutnya adalah masalah cryptocurrency. Kenapa ini saya angkat? Karena beberapa tahun terakhir ini ya, cryptocurrency ini menjadi fenomena. Jadi yang awalnya harganya cukup murah ya, Bitcoin per koinnya berapa, sekarang pun sampai kabarnya terakhir kemarin 200 atau sampai 300 juta per koinnya. Nah, ini salah satu bentuk keuangan digital juga. Jadi di mana menggunakan teknologi kriptografi untuk keamanannya sehingga istilahnya transaksi itu tidak dapat dipalsukan. Nah, transaksi ini menggunakan jaringan secara online. Nah, mata uangnya digital bersifat desentralisasi. Jadi istilahnya apa? Tidak ada istilahnya yang menggerakkan, apa bisa menggerakkan ya? Maksudnya otonomi. Jadi setiap setiap, ininya tuh bersifat otonom. Jadi tidak ada istilahnya bank sentralnya siapa, kok seperti Indonesia ada Bank Indonesia, ini tidak ada. Jadi di sini akibatnya cryptocurrency itu yang mungkin yang menjadi permasalahan di sini adalah tidak ada jaminan dari pemerintah. Karena tadi saya sudah bilang ini sifatnya desentralisasi dan perubahan harganya bisa jadi berubah dengan sangat cepat. Pernah kejadian sangat tinggi sekali dan bahkan sangat rendah sekali sehingga ada juga orang yang sampai bunuh diri ya. Jadi yang punya, cryptocurrency ini karena harganya pernah anjlok padahal dia sudah belinya sangat banyak. Kemudian juga banyak penipuan investasi terkait cryptocurrency. Jadi sekarang ini, banyak orang menjual gitu, "Oh kayak kamu beli ini, koin ini nanti bisa jadi harganya segini." Padahal aslinya itu investasi bodong. Nah itu yang harus kita ketahui. Selanjutnya adalah, ini adalah cryptocurrency yang sangat terkenal pada awalnya yang membuat kita agak ini juga ya, kaget juga ya, Bitcoin yang awalnya katanya ini saya ambil papernya Bitcoin, Anda bisa akses di bitcoin.org, bitcoin.pdf, dan di sini ada paper bagaimana Bitcoin itu bekerja. Dan di sini nama penulisnya katanya Satoshi Nakamoto. Dan sampai sekarang ini misterius, kita tidak tahu siapakah dia. Orang mengatakan ini kemarin dari berita kemarin katanya sudah menemukan ternyata Satoshi Nakamoto ini, bukan orang Jepang, katanya ya, saya nggak tahu juga karena ada, mereka melakukan, pencarian namanya ini katanya ini sebenarnya segrup orang, sekelompok orang gitu ya dan itu kemungkinan bukan dari Jepang. Jadi kalau Anda baca papernya, kalau tertarik silahkan dibaca di sana bagaimana sistem dari Bitcoin ini melakukan transaksi dengan teknologi yang namanya blockchain. Nah, di sana nanti
Anda perlu baca lagi sana ya. Nah, ini contohnya selain Bitcoin ya, contoh dari kriptografi itu ada yang namanya Ethereum, ya ini tahun 2014. Jadi yang membedakannya itu adalah penerapan dari smart kontraknya. Apa itu ya? Jadi smart contract ini bukan seorang untuk melakukan transaksi sebelum transaksi itu dilakukan. Nah, kemudian ada namanya Ripple. Ripple ini menggunakan algoritma konsensus ya. Jadi konsensus nanti apa, nanti saya jelaskan di slide berikutnya. Kemudian ada namanya Bitcoin Cash. Nah ini, jadi ini misalkan hard fork dari Bitcoin tahun 2017. Jadi ini merupakan fork dari coding dari Bitcoin. Nanti jelaskan ya. Jadi, nah ini yang sekarang juga fenomena juga. Jadi orang-orang pada sekarang karena eh, mining cryptocurrency. Jadi selain gitu ya, selain orang-orang yang membeli, yang berinvestasi untuk membeli Bitcoin, ada juga miner. Jadi miner ini sebenarnya tugasnya untuk melakukan validasi transaksi. Jadi mereka punya seperangkat alat komputer gitu ya, yang istilahnya berfungsi untuk melakukan mining. Jadi mereka miner ini jika dia bisa mecahkan cryptocurrency itu ya, untuk membuat satu blok transaksi, itu mereka dapat hadiah, dapat dari fee, ya fee berapa 0,0 berapa koin gitu ya, Bitcoin gitu. Nah, ini diberikan insentif mereka, jadi makanya mereka pada ini. Jadi bedakan ya, ada orang yang miner, ada juga orang yang melakukan transaksi. Jadi kalau miner hanya istilahnya dia melakukan eh, pembuatan sehingga mereka tuh butuh komputer yang cukup bagus. Jadi rata-rata mereka menggunakan GPU ya, Graphic Processing Unit untuk melakukan penambangan. Mirip game sih sebenarnya. Jadi komputer-komputer game itu sebenarnya bisa dipakai. Bahkan mereka pun sampai menggunakan banyak GPU, maksudnya kartu VGA card-nya itu lebih lebih banyak gitu ya dari ininya. Dan ini merupakan sekarang ini sangat-sangat bermasalah karena ini ya, karena melakukan mining ini butuh AC, butuh server dengan ini, dan itu sangat merusak lingkungan juga secara tidak disadar ya ininya gini. Kemudian selanjutnya adalah blockchain. Jadi blockchain ini merupakan salah satu teknologi dari cryptocurrency. Jadi yang menerapkan blockchain yang cukup fenomenal itu ya tadi Bitcoin ya. Nah, teknologi blockchain terdiri blok, jadi dia menampung transaksi, jadi satu blok itu satu transaksi, di mana masing-masing blok itu terkait dengan kriptografi sehingga membentuk jaringan. Nah, jaringannya ini kalau di blockchain ini sifatnya peer-to-peer network. Sebenarnya secara sederhananya itu Bitcoin itu merupakan database terdistribusi ya, di mana datanya itu sama, semuanya tuh di copy semua sama. Gitu ya. Nah, di sini ini komponen penting dari blockchain. Yang pertama adalah konsensus. Nah, konsensus ini merupakan kesepakatan di antara node tersebut yang tergabung di situ dalam memvalidasi transaksinya sebelum dia masuk ke ledger atau buku besar ya istilahnya seperti itu. Nah ini contohnya Bitcoin dengan namanya proof of work. Jadi banyak algoritma konsensus, ada proof of stake, ada eh, voting, nah itu macam-macam. Jadi itu dia pakai token-token kayak gitu. Kemudian smart contract. Jadi bedakan ya konsensus dengan smart contract. Nah kalau konsensus itu lebih arah ke validasi transaksi, kalau smart contract itu kontrak yang tertulis ya, yang diterjemahkan dalam kode, sehingga ketika transaksi itu dieksekut atau enggak tergantung dari kontrak tersebut. Ya, jadi gini ya. Jadi kalau konsensus itu membuat blok transaksinya, kalau smart contract itu eh, kontrak istilahnya perjanjian perjanjian di antara bagaimana transaksi itu dieksekusi gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah immutable ledger. Jadi immutable ledger ini adalah database ya yang datanya tidak bisa berubah gitu ya. Karena tadi ada hash kripto tadi di sana sehingga untuk menghapus itu ada mekanisme lain yang istilahnya apa datanya itu tetap tercatat gitu ya. Keluar masuk tercatat jadi tidak langsung dihapus push gitu hilang gitu ya. Kemudian timestamp. Nanti timestamp ini merupakan waktu ketika transaksi itu dilakukan.
Tipe dari blockchain ada yang namanya public blockchain, permission blockchain, dan private blockchain. Nah, public blockchain ini contohnya adalah Bitcoin ya. Jadi jaringan terdistribusi besar yang dilakukan melalui token ya, token melalui token. Jadi mereka pakai token-token gitu dan siapapun boleh berpartisipasi. Jadi Anda langsung berpartisipasi selama Anda punya seperangkat komputer yang mau bisa menjalankan miner apa namanya transaksi yang terjadi di Bitcoin itu bisa masuk-masuk. Jadi makanya sering disebut dengan permissionless. Nah, kemudian ada lagi permissions blockchain. Nah, kalau permission blockchain ini ada yang ngatur gitu ya. Jadi misalkan Bank Indonesia bikin bikin jaringan. Nah, semua orang bisa masuk. Dia harus registrasi dulu baru boleh masuk. Tapi di sini mereka juga masih menggunakan token ya untuk menjalankan siapa yang istilahnya membentuk bloknya. Kemudian yang terakhir adalah private blockchain. Nah, private blockchain ini tidak terlalu besar ya, maksudnya jaringannya tidak terlalu besar, mungkin dia lebih kecil dan lebih khusus dan mereka tidak menggunakan token. Sehingga biasanya itu memang lebih lebih cepat ya apa proses transaksinya. Nah, tapi keanggotaannya di sini harus dikontrol secara ketat. Nah, ini lebih disukai oleh konsorsium atau perusahaan yang kita sudah tahu siapa yang harus menjadi anggota di situ. Nah, terutama di sini yang terkait informasi-informasi yang harus diberikan. Nah, selanjutnya tentang teknologi keuangan, kita akan belajar tentang peminjaman online atau pinjol ya biasanya kita ininya. Nah, dasar hukum terkait peminjaman online ini ada di pasal 1 ayat 3 Peraturan OJK 77 tahun 2016. Jadi ini merupakan layanan penyelenggaraan jasa keuangan yang mempertemukan antara yang mau pinjem dan menerima pinjaman dalam rangka melakukan sistem pinjam meminjam mata rupiah langsung secara melalui sistem elektronik ya di sini. Nah, sistem pinjaman online itu regulatornya ada 3. Ya, pertama adalah Bank Indonesia, yang kedua adalah OJK dan Kominfo. Nah, jenis pinjol ini ada 5 macam. Yang pertama KTA. Nah, ini yang biasanya ya kita rame di sini. Jadi produk pinjaman online pribadi tanpa adanya anggunan, cukup kita punya KTP dan itu sudah bisa. Kemudian kredit karyawan, kredit kendaraan, KPR dan pinjaman usaha. Nah, ini pinjaman usaha juga ada, jadi enggak ini aja ya. Kemudian di sini ya, penyelenggaraan fitur lending ini wajib mengajukan pendaftaran terhadap OJK. Kalau kita lihat di pasal 5 ayat 2 POJK 77 2016. Jadi kemudian di sini penyelenggara wajib memenuhi ketentuan batas maksimum. Jadi meminjamkannya itu berapa, maksimumnya berapa. Nah, di sini ditetapkan bahwa batas maksimumnya itu 2 miliar, jadi nggak boleh lebih gitu ya. Berapa uang dia miliki 2 miliar. Nah, kemudian selanjutnya adalah dasar hukumnya selain Peraturan OJK 77 tahun 2016, ada juga Peraturan Bank Indonesia tahun 2017 ya, nomor 19 tahun 2017 tentang penyelenggaraan teknologi finansial. Nah, tadi kenapa kok ada ke Kominfo? Nah, di Kominfo itu terkait dengan PSE ya. Jadi penyelenggaraan sistem elektronik. Karena apa? Transaksi biasanya lending ini mereka butuh data-data pribadi seperti NIK dan lain-lain yang termasuk data pribadi sehingga dia harus juga terdaftar di PSE. Nah, apakah kelebihan dan kekurangan bagi investor? Nah, ini P2P lending ini ini ada investor yang istilahnya dia menyimpan dana di P2P lending-nya. Kelebihannya apa? Kalau dia sudah diatur oleh jasa keuangan itu bagus ya. Jadi kalau ada resminya. Tapi kalau nggak resmi ya khawatir juga gitu loh. Terus memberikan pinjamannya juga secara cepat, kita online langsung bisa ini tanpa harus ketemu, terus suku bunga diterima biasanya juga lebih menguntungkan, memudahkan alokasi investasi. Nah, kerugiannya ini tidak bisa menarik uang yang diinvestasikan kapanpun. Jadi karena mirip kayak deposito ya, nggak sembarangan. Dan ada kemungkinan ini gagal. Jadi misalkan kita investasi di warung A secara online ya. Jadi itu kadang-kadang juga nggak bisa. Tapi biasanya platform sudah memberi jaminan ke pendana.
Nah, kemudian kelebihan dan kekurangan bagi peminjam. Nah, peminjam biasanya kelebihannya suku bunga yang rendah dibandingkan dengan suku bunga resmi, tapi juga banyak juga yang juga, tinggi juga gitu ya. Kemudian proses pengajuan pinjaman tidak seformal, jadi gampang, nggak harus macam-macam gitu ya, kelamaan prosesnya juga lebih cepat dan ini biasanya juga tanpa anggunan. Nah ini, kerugiannya ini suku bunganya juga bisa jadi sangat, naik ya, kemudian membayar dan tagihan akan sangat signifikan karena ada yang harian, pinjaman hanya cocok untuk jangka waktu pendek, ya kalau lama nggak cocok karena yaitu bunganya semakin tinggi, ada kemungkinan bahwa kebutuhan dana tidak dipenuhi secara keseluruhan. Nah, selanjutnya kita akan berbicara tentang payment gateway. Nah ini, apa itu payment gateway? Payment gateway menurut BI, Bank Indonesia adalah gerbang, disebut dengan gerbang pembayaran nasional atau disingkat dengan GPN. Mungkin Anda sudah lihat di ini ya, apa namanya, di kartu debit ATM Anda, di situ ada. Sistemnya terdiri dari standar, switching, dan service, dibangun melalui seperangkat aturan untuk mengintegrasikan seluruh kanal pembayaran secara online. Nah, kalau secara umum ya, payment gateway itu adalah gerbang atau medium transaksi yang disediakan oleh layanan aplikasi. Bisa e-commerce ya yang bisa memberikan otorisasi pemberian pemrosesan kartu kredit atau kartu debit juga bisa melalui pembayar langsung dari kliennya dalam aktivitas bisnis elektronik. Misalkan Doku, FinPay, IPayMu, Mitrans, IP88 dan sebagainya. Nah, peraturan terkait payment gateway ini ada di Peraturan Bank Indonesia nomor 19 garing 8 PBI 2017 ya. Di sini disebutkan bahwa pihak yang dapat melakukan standar ini yang melakukan payment gateway ini harus representasi dari Institusi Sistem Pembayaran Nasional. Dia juga berbadan hukum di Indonesia dan memiliki kompetensi menyusun mengembangkan standar sesuai interkoneksi, interoperabilitas berbagai instrumen kanal pembayaran. Ya karena namanya aja payment gateway. Jadi dia istilahnya bisa menerima dari ATM, bisa online, bisa kartu kredit, bisa macam-macam lah ya. Semua dia bisa memenuhi. Nah, selanjutnya adalah transaksi non tunai. Nah, transaksi non tunai ini adalah pembayaran memanfaatkan teknologi informasi ya. Istilahnya dia pokoknya nggak cash gitulah. Nah, bisa dibagi jadi 3. Yang pertama adalah kartu kredit, kartu debit, dan uang elektronik. Hukum tentang transaksi tunai ini ada di Peraturan BI nomor 20/6 PBI 2018 tentang uang elektronik. Kita bisa lihat di sini di pasal 1 disebutkan bahwa uang elektronik itu diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit. Jadi maksudnya kita harus top up dulu. Kemudian nilai disimpan secara elektronik dalam suatu media server, bisa server atau chip. Di sini nilai elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan. Jadi perlu dipikirkan ya bahwa ini bukan ketika kita top up itu bukan berarti kita menyimpan uang di situ ya. Jadi agak sedikit berbeda karena kan kadang-kadang memang tidak bisa kita ambil cash-nya. Kemudian selanjutnya adalah di pasal 3 ayat 2 untuk menyimpan nilai uang elektronik itu ada 2 yaitu server base, ada chip base. Ya, jadi kalau server disimpan di server, kalau itu chip itu ya kartu debit gitu ya, kartu kredit. Nah, untuk pencatatan indeks pengguna itu ada 2 macam. Yang pertama unregistered gitu ya. Uang elektronik itu yang data identitas pengguna tidak terdaftar atau tidak tercatat pada penerbit. Atau yang register bahwa harus tercatat. Nah, itu jadi ada 2 macam, bisa terdaftar, bisa tidak. Jadi kayak misalkan tol gitu ya, apa namanya, apa sih itu, kartu tol. Nah, itu juga salah satu unregistered di sini, kadang kita tidak terdaftar di sana. Kemudian adalah Peraturan BI nomor 20 garing 2015 di peraturan yang sama di pasal 38 disebutkan bahwa pemrosesan secara domestik atas transaksi pembayaran yang
menggunakan uang elektronik diterbitkan dan ditransferkan oleh wilayah NKRI. Jadi perlu melakukan pengawasan secara domestik ya atas transaksi tersebut. Nah, selanjutnya terakhir adalah kasus-kasus yang terjadi di dunia maya terkait dengan keuangan. Yang pertama adalah gesek tunai. Nah, gesek tunai ini penyalahgunaan ya kartu kredit ya, di mana kita ini ada orang yang jasanya tuh gini, dia minta kartu kredit kita gitu ya, untuk membayar sebuah barang dan nanti kita ditransfer balik gitu ya. Ditransfer balik sejumlah uang yang dibutuhkan untuk membeli barang tersebut. Padahal barang kita tidak pernah membeli barang tersebut. Nah, kok bisa gitu ya? Kok bisa ini terjadi? Jadi sebenarnya ini merupakan trik supaya istilahnya gini. Jadi kalau kita biasanya beli barang, kita ngambil uang kartu kredit di ATM itu lebih lebih mahal bunganya ketimbang kita beli barang. Jadi kalau kita beli barang biasanya bunganya berapa persen gitu ya, misalkan 0,1. Tapi kalau kita ngambil dari ATM secara tunai itu biasanya 0,3 atau nggak tahu ya, tergantung banknya, tapi biasanya lebih besar daripada kita beli barang. Nah, nanti orangnya yang melakukan jasa layan ini dia akan dapat fee gitu ya dari istilahnya menggesekkan itu dan istilahnya nanti dia memberikan nota bahwa kita beli barang ini, padahal aslinya enggak. Kemudian selanjutnya adalah peraturan terkait gesek tunai ada di pasal 8 Peraturan Bank Indonesia nomor 11 tahun 11 2019. Ya, di sini. Nah, karena adanya masalah gesek tunai itu sehingga ada peraturan di sini ya di pasal 8 Peraturan Bank Indonesia. Jadi kita di sini akuirer itu wajib melakukan edukasi dan pembinaan terhadap pedagang yang bekerja sama dengan akuirer. Jadi istilahnya yang kerjasama dengan kartu bank pemberi nih kartu kreditnya, menghentikan kerjasama jika dia merugikan dan akuirer wajib melakukan tukar menukar informasi atau data seluruh akurat tentang pedagang yang melakukan tindakan yang merugikan, yang mengusulkan, jadi nanti namanya bisa jadi di blacklist di sini. Selanjutnya adalah pay later. Nah, pay later ini sebenarnya juga salah satu ini ya. Kalau kartu kredit kan harus ada kartu kreditnya lah. Kalau pay later sekarang kan lagi zaman ya. Jadi membuat platform cicilan online yang didukung pembuatan akun dan pengajuan dokumen yang mudah dan cepat. Biasanya cukup KTP ya, terus selfie kayak gitu. Nah, kita bisa beli barang di situ online. Nah, ini juga digunakan kejahatan hampir sama kasusnya dengan gesek tunai, di mana kita seakan-akan beli barang secara online di e-commerce gitu ya, padahal kita tidak nerima, barangnya kita tidak nerima. Nah, kemudian kita melakukan dapat uang cash, kita ditransferi uang cash gitu oleh penjualnya, kemudian nanti penjualnya itu akan memotong biaya adminnya, berapa fee-nya seperti itu, ya. Oke, itu aja materi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.